Selamat pagi anak-anak semua. Nah, gimana pada pagi hari ini? Nah, dari pagi udah sarapan? Masih semangat belajar? Oke. Bapak Ara di les kita ini les apa ya, mata pelajaran bahasa Indonesia ya, semua semangat dalam apa yang disampaikan oleh Bapak dalam menyampaikan materi. Nah, kita memasuki materi tentang teks narasi sejarah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan pengertian teks narasi sejarah sebagai cerita nyata masa lalu yang disusun urut waktu. Yang kedua, mengidentifikasi ciri teks narasi sejarah baik tokoh, waktu, dan urutan peristiwa. Yang ketiga, menyebutkan ciri teks narasi sejarah yang berupa ada tokoh, waktu, tempat, terus peristiwa dalam asal usul Borobudur. Yang keempat, menganalisis struktur teks mengenai tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Teks narasi sejarah adalah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian masa lalu yang benar-benar terjadi. Dan teks ini biasanya menceritakan tokoh, tempat, dan waktu tertentu. Jadi teks narasi itu menceritakan tentang sejarah yang benar-benar terjadi, bukan tidak rekayasa, tidak bukan yang artinya tidak itu seperti yang ya pura-pura ditulis atau segala macam, yang benar-benar terjadi. Nah, dan biasanya menceritakan tokoh bagaimana, tempatnya di mana, dan waktu tertentunya di mana. Nah, adapun ciri-ciri teks sejarah yang pertama menceritakan peristiwa masa lalu. Jadi terus yang kedua berisi fakta kejadian nyata, terus menggunakan kata-kata, menunjukkan waktu seperti dulu dahulu pada tahun. Selanjutnya menggunakan bahasa yang jelas dan beruntun. Jadi dalam ciri teks narasi ini inilah strukturnya atau dapat kita pahami. Ternyata di dalam menceritakan sejarah itu kita tahu masa lalunya bagaimana, fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi, faktanya bagaimana, kejadiannya bagaimana, nyata tidak nyata. Terus menggunakan kata-kata menunjukkan waktu seperti dahulu, pada waktu itu, pada tahun, dan selanjutnya. Terus menggunakan bahasa yang jelas dan beruntun. Tidak ada sejarah itu menggunakan bahasa yang susah dimengerti, semua dapat dipahami asal kita teliti dan serius membacanya. Nah, ada unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur-unsur teks narasi sejarah. Yang pertama, tokohnya, siapa yang terlibat. Nah, waktu, kapan terjadi, kapan peristiwanya, urutannya bagaimana, ada alur ceritanya, kronologinya, bagaimana bisa terjadi, kapan kok bisa, sehingga ketika kalian memahami nama unsur-unsur dalam teks narasi sejarah, bisa saja kalian itu membuat suatu pertanyaan dengan 5W1A. Nah, jadi apa dipahami, inilah unsur-unsur dalam teks narasi sejarah. Nah, misalnya peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun peristiwa Bandung Lautan Api 1945 dilatar belakangi oleh datangnya pasukan sekutu pada Oktober 1945
ultimatum pada 21 November 1945. Isinya agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat pada 29 November 1945. Rakyat Bandung tentunya menolak ultimatum itu dan enggan memberikan sejangkat tanahnya pun untuk sekutu. Para pejuang Bandung kemudian melakukan serangan terhadap sekutu yang terjadi di dalam kota seperti wilayah Jadas, Gangkong, dan Tegalega. Serangan dilakukan antara warga Bandung tidak ingin dijajah kembali setelah memperoleh kemerdekaan. Serangan juga menjadi jawaban atas tindakan sekutu yang membagi Bandung menjadi wilayah utara dan selatan dengan lintasan rel yang membelah kota. Wilayah Bandung dapat diduduki tentara sekutu, sementara Bandung Selatan ditempati oleh Tentara Republik Indonesia atau singkatan TRI yang dahulunya bernama Tentara Keamanan Rakyat Indonesia atau TKR. Nah, sekutu kemudian mengeluarkan ultimatum kedua yang meminta agar masyarakat dan para pejuang TNI mengosongkan Bandung bagian selatan selambat-lambatnya pada 23 Maret 1946 dengan mempertimbangkan politik dan keselamatan pemerintah Republik Indonesia kala itu memerintah dan rakyat untuk mundur dan meninggalkan Bandung saat tokoh berjuang seperti Ardi Kartawirata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution sepakat untuk memasuki pemerintah pusat, namun mereka tidak ingin menyerahkan Bandung Selatan ke tangan sekutu setelah memungkinkan rakyat berjuang TNI untuk memusnahkan Belanda Selatan. Nah, jadi secara ini benar, walaupun Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda masih ingin merampas Bandung, kota Bandung. Bandung itu di mana, Pak? Di Jawa Barat. Nah, jadi apa sih yang kita dapat yang dalam asal-usul dari Borobudur itu? Pokoknya bagaimana, alurnya bagaimana, berarti ini menceritakan tentang perebutan apa kan? Yang merebutkan apa namanya, kota Bandung, sehingga kota Bandung itu terpecah menjadi dua, yaitu Bandung Selatan sama Bandung Utara. Terus tadi yang Bapak sampaikan bahwasannya ada unsurnya orang yang terlibat siapa? Ternyata ada yang terlibat, yaitu tokoh perjuangan seperti Ardi Kartawirata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution. Ternyata ada juga orang Sumatera Utara kan dari mengikuti koperasi untuk merebut Bandung Batanghari dari Nazi. Terus apa lagi? Waktunya kapan? Dan waktunya kapan? Nah, waktunya terjadi pada 1946. Nah, tetapi dalam peristiwa ini permulaan peristiwa mulai pada Oktober 1945. Adalah Indonesia juga baru merdeka, sebenarnya mungkin kembali. Apalagi urutan peristiwanya alur cerita. Yang pertama peristiwa Bandung, ya, terus pasukannya bagaimana memaksa warga Bandung untuk menyerahkan senjata mereka, memperoleh setelah merebut persenjataan tentara Jepang terlebih dahulu, dan datangnya sekutu tentunya membuat rakyat Bandung tidak suka. Itu. Terus apa lagi? Rakyat Bandung tentunya menolak ultimatum. Apa sih ultimatum itu? Adalah dia sexual administration. Nah, jadi perhatikan, memang kalau memahami nama ini perlu kita perhatikan nama unsur dalam teks narasi.
Siapa sedang keliling dunia? Hah? Candi Borobudur itu dia di kota Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Ternyata kalau kita orang Jawa, dengar, ternyata teman kita orang Jawa namanya Ayu. Ayu kumaha? Ayu apa? Panggil Ayu kumaha? Dia orang Jawa asli. Jadi kalau Pak Borobudur itu mana di Magelang? Kamu pengen ke keliling dunia? Pengen. Jadi anak di Jawa itu banyak peninggalan prestasi sejarah. Dan gitu juga ya benar ya. Dan orang agama Buddha juga banyak macam-macam yang didapat kan. Itu dia apa ya? Yang benar loh. Orang apa aja ada agama Buddha. Orang apa loh? Suku apa ada agama Buddha. Ada agama orang baru juga ada agama Hindu. Seandainya kalian jumpa, kalian kan akan memilih orang agama Kristen, ternyata agama Buddha. Nah, itu dia. Jadi Borobudur itu berasal dari bangunan oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti apa? Sailendra. Dan Borobudur pertama kali dibangun oleh inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. 824 Masehi. Kita udah lahir belum? Yang udah lahir nenek buyut kita, neneknya. Jadi kalau memang ada keturunan Buddhis ini, ya bersyukurlah. Artinya keturunan pemanut agama Buddhis yang membawa agama Buddha.
bangunan. Sekarang tidak seperti zaman dulu, asal membangun langsung jadi. Semua harus sekolah. Makanya menjadi arsitek itu harus paham materi. Gimana? Sekolah apa? Pakai batu lah. Itu dia. Terus lanjut lagi. Nah, kabarnya pemegang Borobudur sempat sinah berabad-abad terkubur tanah dan debu. Rupanya diperkirakan erupsi Gunung Merapi. Namun candi tersebut berhasil direstorasi kembali oleh pemerintah. Thomas Stephenson saat menjadi gubernur jenderal di Pulau Jawa 1911. Nah, jadi ternyata ketika Borobudur itu sudah jadi, sempat tertimbun abu vulkanik dan akhirnya ditemukan oleh pemerintah Belanda Thomas Stephenson Douglas yang saat menjadi gubernur jenderal di Pulau Jawa pada 1911. Jadi di Pulau Jawa itu memang banyak gunung, banyak candi. Pada waktu itu memang gunung berapi meletus sehingga candi Borobudur tertutup. Masih, nah itu tadi ya, sehingga berarti otomatis apa ya? Borobudur itu sempat menjadi apa ya? Daratan tinggi sehingga bisa menjadi daratan terberat. Nah, karena dulu banyak candi-candi di Indonesia itu terkubur karena abu vulkanik. Nah, kala itu Lepus meminta bantuan insinyur Belanda Christian Cornelius untuk memeriksa kondisi bangunan tersebut yang terkubur dan membenahinya. Jadi Borobudur dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1991 karena beragam alasan di antaranya merupakan kompleks terbesar di Indonesia. Nah, jadi dari sinilah sejarah yang kita pahami, yang kita amati terkait narasi sejarah itu seperti ada tokoh orang terlibat waktu kapan peristiwa terjadi dan urutan peristiwa alur cerita. Nah, jadi untuk memahami sejarah perhatikan dalam unsur-unsur dalam teks narasi sejarah. Nah, apa sih kesimpulannya pada hari ini? Yang pertama, kalian dapat memahami peristiwa masa lalu secara runtut dan jelas melalui cerita. Jadi harus paham semua sejarah ya. Harus paham dan harus bisa dipelajari dengan penting dalam bentuk sejarah, dan pembelajaran ini juga melatih kemampuan membaca dan memahami isi teks. Nah, jadi kalian juga jangan hanya melihat